Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kadina dari UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya, kalian pasti pernah belajar tentang apa itu data dan bagaimana data disajikan dalam bentuk diagram, tabel, maupun grafik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Silahkan disimak dengan baik penjelasan dari saya, sehingga nanti pada akhir pembelajaran kalian akan dapat mengerti apa itu ukuran pemusatan data, apa saja yang termasuk ukuran pemusatan data, dan bagaimana cara menentukannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat yang mewakili seluruh data. Nah, nilai tunggal yang dimaksud di sini ada 3, yaitu rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan juga modus. Data itu sendiri kan ada 2, data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama akan kita bahas adalah data tunggal. Nah, data tunggal ini adalah data yang belum disusun ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya, seorang siswa memperoleh nilai matematika secara berurutan 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Ukuran pemusatan data yang pertama kita bahas adalah rata-rata atau mean. Nah, rata-rata untuk data tunggal, itu cara menghitungnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. X bar ini adalah simbol untuk rata-rata, kemudian sigma XI adalah jumlah semua nilai data, dan N adalah banyaknya data. Jadi yang dimaksud dengan sigma XI di sini adalah jumlah semua nilai data, berbeda dengan banyaknya data. Jumlah semua nilai data artinya semua data yang ada ini dijumlahkan. Kalau banyaknya data, itu datanya ada berapa? Dihitung aja, di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita coba menentukan rata-rata dari data yang disajikan di samping ini. Tadi X bar sama dengan sigma XI per N. Kita jumlahkan 6 ditambah 8, 14 ditambah 5, 19 ditambah 7, 26 tambah 9, 35 ditambah 7, 42. Kemudian dibagikan dengan 6, 42 dibagikan 6 sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata dari data yang disajikan di samping ini adalah 7. Kemudian ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Bisa dituliskan dengan ME. Median adalah nilai data yang berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil atau data sudah terurut. Nah, menentukan median ini berbeda antara data yang banyaknya ganjil dengan data yang banyaknya genap. Yang pertama, jika banyaknya data ganjil, maka mediannya adalah median sama dengan nilai data ke 1/2 dikalikan N tambah 1. Sementara, jika banyak datanya genap, mediannya adalah median sama dengan 1/2 dikalikan dengan nilai data ke N/2 ditambah nilai data ke N/2 tambah 1. Kita coba untuk menghitung median dari data yang disajikan di samping ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil. Di sini data yang terkecil adalah 5, kemudian 6, 7, 7-nya 2 kali, kemudian 8, dan 9. Karena jumlah datanya genap, maka kita menghitung mediannya menggunakan cara yang genap. Median sama dengan 1/2 dikali nilai data ke 6/2 ditambah nilai data ke 6/2 tambah 1. Ini 6 karena tadi banyaknya data ada 6. Kemudian 6/2 sama dengan 3. Median sama dengan 1/2 dikalikan nilai data ke-3 ditambah nilai data ke-3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4, berarti ini nilai data ke-4. Kita lihat di sini data yang sudah diurutkan. Nilai data ketiganya adalah 7 dan nilai data keempatnya juga 7. Median sama dengan 1/2 dikalikan 7 tambah 7. Median sama dengan 7.
Jadi median untuk data yang disajikan di samping ini adalah 7. Kemudian ukuran pemusatan data yang ketiga, modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Tadi data yang sudah kita urutkan 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ini bisa kita lihat data yang paling sering muncul adalah 7. Maka modus untuk data yang disajikan di samping ini adalah 7. Nah, modus dari data yang disajikan di atas adalah 7 karena data yang frekuensinya terbesar adalah 7, muncul sebanyak 2 kali. Kemudian data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas interval menggunakan tabel atau grafik. Ini contohnya, sini adalah data berat badan siswa disajikan menggunakan tabel. Nah, ukuran pemusatan data sama seperti tadi yang pertama kita bahas adalah rata-rata. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok, caranya adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. FI adalah frekuensi kelas interval ke I, dan XI adalah titik tengah kelas I. Nah, kelas interval itu ini, 40 sampai 44 itu kelas interval pertama. Kemudian 45 sampai 49 itu kelas interval kedua, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian titik tengah kelas I. Di sini belum diketahui titik tengahnya, maka kita tambahkan nanti satu kolom di sampingnya. Nah, iya, ini sebelumnya ganti ya banyak siswa tadi dengan frekuensi. Dituliskan FI di sini. Kemudian kita tambahkan kolom XI. Nah, untuk menentukan nilai XI ini, kita bisa menghitungnya dengan mencari median yang kita hitung di data tunggal tadi. Nanti bisa kalian coba sendiri. Di sini 40 sampai 44, titik tengahnya adalah 42, 45 sampai 49, titik tengahnya 47, 50 sampai 54, titik tengahnya 52, 55 sampai 59, titik tengahnya 57, 60 sampai 64, titik tengahnya 62, dan 65 sampai 69, titik tengahnya 67. Kemudian yang kita perlukan di sini adalah sigma FI/XI dan sigma FI. Di sini belum kita hitung FI kali XI-nya, maka kita tambahkan satu kolom lagi di sampingnya, kolom FI/XI. Artinya langsung saja FI kita kalikan dengan XI. Di sini FI kelas interval pertama adalah 3, dikalikan dengan XI-nya 42. Nih, langsung saja 3 dikalikan 42 sama dengan 126. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan FI dan juga keseluruhan FI/XI karena yang dibutuhkan untuk menghitung X bar tadi adalah sigma-nya, sigma FI/XI dan sigma FI. Kita jumlahkan untuk FI-nya 3 ditambah 9 tambah 5, 3 tambah 9 12, tambah 5 17, ditambah 7 24, ditambah 4 28, dan ditambah 2 sama dengan 30. Kemudian untuk sigma FI/XI-nya dijumlahkan 126 ditambah 423 ditambah 260 ditambah 399 ditambah 248 ditambah 134. Silahkan hitung sendiri. Hasilnya adalah 1590. Nah, ini yang kita butuhkan sudah ada sigma FI/XI-nya 1590 dan sigma FI-nya 30. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan 1590 dibagikan 30 sama dengan 53 kg. Jadi rata-rata untuk data yang disajikan di samping ini adalah 53 kg. Rata-rata berat badan siswa 53 kg. Kemudian yang selanjutnya ukuran pemusatan data yang kedua, median. Nah, rumusnya median sama dengan L2 ditambah N per 2 dikurang sigma F2 per F2 dikali P. Yang mana L2 itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian F2 adalah frekuensi kelas median,
sigma F2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, N sama dengan jumlah data, P sama dengan panjang kelas interval. Nah, jadi tadi kita perlu mengetahui dulu di mana kelas median terletak. Jangan pusing dulu, kita pahami perlahan. Di sini kita tentukan yang pertama kelas median. Caranya adalah nilai data ke 1/2 dikalikan N tambah 1. Jadi di sini N-nya adalah 30. N itu kan banyaknya data. Di sini sigma F itu juga banyaknya data, jadi sama aja 30. Bisa digantikan di sini nanti dengan N. Boleh. Jadi nilai data ke 1/2 dikalikan N tambah 1 berarti nilai data ke 1/2 dikalikan 30 tambah 1. 30 tambah 1, 31 berarti sama dengan nilai data ke 31 dikalikan 1/2 yaitu 15,5. Nilai data ke 15,5. Nah, ini berarti kita perlu lagi menambahkan satu kolom di sini yaitu frekuensi kumulatif untuk mengetahui di mana letak nilai data ke 15,5 ini. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah begini maksudnya. 40 sampai 44 ini frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatifnya kita tuliskan 3 karena ini kelas interval yang pertama. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang berikutnya itu adalah frekuensi dari kelas interval pertama dijumlahkan dengan frekuensi dari kelas interval kedua. Jadi 3 tambah 9 sama dengan 12. Nah, untuk frekuensi kumulatif berikutnya itu ditambahkanlah frekuensi kelas interval kedua dengan frekuensi kelas interval ketiga. 5 maksudnya ditambahkan dengan frekuensi kumulatif terakhir tadi, 12. 12 tambah 5 sama dengan 17. Berikutnya sampai ke bawah. 17 tambah 7, 24, 24 ditambah 4, 28, 28 tambah 2, 30. Kemudian di mana letaknya 15,5 itu? Letaknya adalah di kelas interval ketiga. Di sini 17. Karena di sini 17 memuat nilai data ke 15,5. Nah, terletak di kelas interval ketiga. Kelas median terletak di kelas interval ketiga. Ini kelas interval ketiganya. Nih. Kemudian kita coba menghitungnya, langsung kita masukkan ke rumus. Oh iya, tadi L2-nya adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median kita tentukan terlebih dahulu. Ini kelas mediannya 50 sampai 54. Titik bawahnya adalah 49,5. Nah, itu bisa kita ingat kembali bahwa untuk bilangan bulat itu ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, nanti kalau misalnya datanya bentuknya desimal, ketelitian datanya adalah 0,05. Nah, jadi untuk menghitung tepi bawah itu bisa aja langsung dihitung dengan cara mengurangkan nilai data yang awal di kelas median ini dengan dikurangkan dengan 0,5. Jadi 50 dikurangkan 0,5 sama dengan 49,5. Bisa sambil dipahami lah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan 49,5 ditambah 30/2 dikurang 12/5 dikalikan 5. Ini tadi 30 ini adalah jumlah data, kemudian 12 ini adalah sigma F2 yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi sebelum kelas median, jumlahnya ya. Tadi di kelas median frekuensi kumulatifnya 17. Berarti yang sebelumnya di atasnya adalah nih 12. Tuliskan di sini 12. Kemudian F2 frekuensi kelas median. Frekuensi kelas ini kelas mediannya, frekuensinya 5. Jangan sampai tertukar ya. Kalau misalnya sigma itu artinya jumlah frekuensi, berarti yang dilihat frekuensi kumulatif. Tapi kalau misalnya cuma frekuensi, yang dilihat adalah kolom FI. Kemudian langsung saja kita hitung. Di sini 49,5 ditambah 30/2 dikurang 12/5 dikali 5. 30/2 ini 15. 15 kurang 12 itu 3. Kemudian 3/5 dikali 5. Ini kan bisa dicoret 5 dengan 5-nya. Sini tersisa tadi 3, 49,5 ditambah 3, 52,5. Begitu caranya untuk menentukan median data berkelompok.
Selanjutnya yang terakhir yaitu modus untuk data berkelompok. Nah, berbeda dengan data tunggal tadi, kalau data tunggal kan kita bisa langsung tahu setelah kita urutkan itu kelihatan siapa yang paling banyak, maksudnya nilai data yang mana yang paling banyak atau sering muncul. Nah, sedangkan untuk modus data berkelompok kita menghitungnya menggunakan rumus juga, yaitu MO sama dengan LO dikalikan D1 per D1 tambah D2 dikalikan P, dengan LO adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. P sama dengan panjang kelas interval. Ya, jangan pusing memikirkan atau cara menghafalnya. Yang penting ingat bahwa D1 itu berarti selisih dengan sebelum kelas modus. D2 itu sesudahnya, selisih dengan sesudah kelas modus. Di sini untuk mengetahui kelas modus yang mana bisa langsung dilihat dari frekuensi. Lihat frekuensinya yang paling banyak yang mana. Di antara ini yang paling banyak adalah 9, berarti kelas interval 45 sampai 49 ini adalah kelas modusnya. Nah, itu kan kelas modusnya. Kemudian tadi kita cari tahu LO-nya, tepi bawah kelas modus. Sama seperti tadi, kita kurangkan dengan 0,5. Nilai data pertama di kelas modus adalah 45, dikurangkan 0,5 yaitu 44,5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, MO sama dengan 44,5. 44,5 ini tadi adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian 6 itu adalah nilai D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi 9, kelas modusnya kan 9 frekuensinya, dikurangkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah 3. Nah, 9 kurang 3, 6. Kemudian untuk D2-nya adalah dengan yang sesudahnya. 9 kurang 5, 4. Jadi nilai D2-nya 4. Kemudian panjang kelas intervalnya 5. Tadi terlewat lah, saya menjelaskannya 45 sampai 49 ini panjang kelas intervalnya adalah 5. Untuk menentukan panjang kelas interval ini, jika bentuknya menggunakan kelas interval itu bisa langsung ini nilai kayak gini, maksudnya kayak gini, 40 kan sampai 44. Nah, 44 ini dikurangkan 44 ditambah 1, 5. Nah, begitu untuk menentukan panjang kelas interval. Itu sama, yang berikutnya sama, semua kelas intervalnya itu 5 panjangnya. Kemudian kita hitung tadi ini MO-nya sama dengan 56,5. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Silahkan nanti jika ada yang ingin bertanya kita bahas di grup WhatsApp. Tanyakan apa yang belum dimengerti. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.